Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora bersama bidang hortikultura didampingi BPL Kecamatan Randu Blatung melakukan monitoring tanaman buah jeruk di Desa Tanggel, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkebunan jeruk yang mana di Kabupaten Blora memang sangat cocok sekali untuk pengembangan tanaman jeruk. Ada beberapa wilayah yang untuk pengembangan jeruk, ada jeruk mulai dari jeruk pecel, jeruk keprok, jeruk yang lain yang bisa digunakan untuk rumah tangga. Dan pada hari ini kita ada di Kecamatan Randu Blatung, tepatnya di Desa Tanggel, di Dukuh Gumeng, di mana pengembangan tanaman jeruk di desa ini sangat bagus sekali, di mana Kecamatan Randu ada sekitar 110.000 tanaman jeruk, dan yang dari situ sekitar 65.000 ini sudah berbuah. Dan kebetulan pada hari ini kita di Dukuh Gumeng ini kita bisa untuk memanen tanaman jeruk, di mana ini jeruk ada beberapa varietas, yang terutama ada varietas dari Purworejo atau mungkin dari Samarinda. Perlu diketahui juga bahwa di desa ini selain jeruk sangat bagus, di sini untuk pengembangannya masyarakat sangat antusias sekali di sini. Untuk tanaman jeruk sendiri di daerah Gumeng ini kita untuk pemasarannya sangat mudah, dan juga dari masyarakat sini, terutama dari tengkulak atau mungkin dari pembeli-pembeli sudah sangat mengenal sekali di mana daerah Tanggel itu adalah produksi tanaman jeruk. Dan bahkan dari kabupaten lain, terutama ada dari Purwodadi, di daerah sana banyak yang datang ke sini berbondong-bondong untuk menikmati jeruk yang ada di daerah Tanggel. Dan sangat kita harapkan dari pemerintah nanti akan tetap mendampingi mungkin dalam hal budidayanya, pemeliharaannya, perlindungannya, pemasarannya, bahkan nanti untuk pasca panennya tetap kita mendampingi. Kita juga ada kerjasama dengan Balai Distro Malang, di mana di sana nanti akan mendampingi terkait dengan perlindungan tanamannya, sehingga nanti di daerah Tanggel ini, khususnya di Kabupaten Blora, Desa Tanggel ini bisa berproduksi jeruk yang sangat banyak sekali. Dari pemerintah Kabupaten Blora kemarin, dari Bapak Bupati, dari Medbida juga sudah berkunjung ke daerah. Pak Wo, ini punya siapa ini Pak? Nama apa ya? Di Gumeng Desa Tanggel, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten. Biasanya sampai 100 ya. Ini biasanya sampai 100 satu pohon, 100 kilo. Tahun ini agak kurang banyak buahnya gitu. Ini yang lainnya Tanggel. Ini Pak Wo. Oh, ini yang tahap berikutnya ya. Belum. Jadi nanti panennya ini dulu, tahap berikutnya itu. Ya, jadi nggak berkelanjutan. Air ini kemarin kan ada hujan. Oh, sempat ada hujan. Ada hujan ini menimbulkan bunga. Oh iya. Ya, ini habis petik nanti kan timbul bunga lagi. Timbul tunas baru. Biasanya kalau tunas baru itu kalau ada air Bu, kalau
waktu tumbuh tunas ini ada hujan, kalau di panen jeruk itu bisa Agak keras lagi enggak apa-apa suaranya. Itu dibuka aja. ya, jeruk itu bisa panen berkali-kali Pak. Misalnya ada yang peras, kadang ada yang matang ini, ada yang adanya lagi peras ini matang. Ini peras sama ini matang, peras adanya peras lagi, dan ini ada yang bunga lagi. Jadi ini bisa panen 4 kali, 1 kali. Tapi ada selang-selangnya Pak, kadang selang 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, tergantung jarak tanah ini adanya lagi maksudnya bunganya yang berikutnya, kan ada bunga berikutnya. Jeruk itu kan intinya ada panasnya, ada air, itu dipupuk, ada air dulu, harus dipupuk, nanti timbul bunga lagi. Ini nanti dipetik, kalau ini habis dipanen, nanti dipupuk, ini tumbuh, Pak, tunas lagi. Dan tunas itu biasanya langsung membawa bunga seperti ini. Nah, ini kalau habis ini baru dipetik, lalu tumbuh daun lagi, nanti biasanya langsung membawa bunga. Jadi tergantung pemupukan dan perayaan. Bisa panen tergantung pemupukan dan perairan. Kalau ada pemupukan dan perairan bisa panen berkali-kali. Bisa 3 kali, 4 kali, bahkan bisa 5 kali panen. Tergantung ada air dan pemupukannya. Kalau perawatannya bagus bisa 5 kali. Itu ada perairan, pembukaan, ada pemanasan, ada jenjang. Kalau hujannya terus nggak bisa. Ini bintik ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bukan penyakit ya? Dalam satu pohon ini nanti bisa berkelanjutan. Panennya bisa 3 kali, 4 kali. Iya, ini ada yang sudah mau siap panen itu di dalam rumput. Siap panen. Ada yang ini peras Pak. Peras ini siap panen. Ini adanya peras lagi. Jadi 1 kali tahun bisa panen 3 sampai 4 kali. Jadi kan ada panas, ada air. Iya. Ini coba ya. Belum, ini udah siap, udah mau coba ini manis segar. Oh, iya. Ini jeruknya kulitnya memang hijau, tapi daging buahnya warnanya kuning, menarik juga. Sudah matang, rasanya juga manis, segar, manisnya manis segar, asam sedikit tapi segar. Bisa ada asam. Iya. Ciri khasnya seperti apa? Iya, oh ya, kalau itu sudah kuning banget, beda kan? Ini sudah bagus, sudah mudah, pecahnya sudah mudah. Ya, ini sudah matang. Ini malu lagi. Ini tak cicip. Masih sini. Iya, kalau lihat warnanya gitu. Masalah asam bisa disikapi dengan bukan hasilnya. Tapi ini manisnya agak hambar, kalau ini ada ketutnya sedikit lebih segar. Mungkin kalau kayak gini ini kesukaannya Mas Isnu. Ya, manis. Pak Wong niki kelompok tani. Oh, Pak Wong. Ya. Kira-kira ada berapa hektar Pak di wilayah Kemeng ini untuk tanaman jeruknya? Jeruk yang 2 itu ada sekitar 2 hektar. Tanaman jeruk kemarin
mempunyai tanaman jeruk Pak ya? Siap. Ya, hampir 80% lah semua penduduk punya kebun jeruk. Dan kalau tanahnya sedikit mungkin ya tanaman pangan aja. Kalau tanaman jeruk itu punya tanah lain ada yang paling. Kalau tanahnya sedikit kita mengutamakan tanaman pangan. Kita minimal punya tanah 3/4 atau seperempat lebih bisa tanam jeruk bisa, tanam pangan padi bisa, kalau bisa kalau hijau bisa. Oh, berarti tanaman jeruknya unggulannya Pak ya? Nah, komoditas unggul itu kita sebelum bisa intinya yang produk unggulan kita itu hortikultura, cabai, sampai tanaman pangan itu memang hanya menunjang tahanan pangan. Kalau produk unggulan untuk menunjang kebutuhan ekonomi diutamakan komoditas jeruk. Untuk produksinya gimana Pak? Per pohonnya berapa sampai berapa kilo per kuintal? Cara buahnya kalau tanahku kan kita musim panen bisa semua hari sudah penuh buah, panennya mungkin tahun itu hanya cuma 2 kali, tapi komoditasnya bisa 25 sampai 50 kilo per pohon. Tapi full Pak sudah nggak bisa buah lagi seperti ini, nggak bisa unduh usuk seperti ini. Kalau kita kalau unduh usuk ini bisa satu pohon biasa 10 kilo. Tapi nanti ada yang kita lagi atau bisa buah susulan bisa bisa tumbuh lagi ya mungkin 10 kilo lagi. Nah, keuntungannya Pak, keuntungannya itu lebih baik ini Pak, tanaman kita bisa unduh usuk. Kadang kita kalau musim mahal bisa tetap bisa jual, musim murah bisa tetap jual. Nah, kalau panennya semua tahun buah semua, kalau kita waktu panennya murah kita agak kalah dengan kalau keuntungannya selain kita bisa kadang menemui harga yang mahal, selain itu pohon ini nggak akan rusak. Nggak akan rusak Pak. Kalau pohon ini kita panennya buahnya nggak sama Pak. Daun-daun ini bisa menyangga. Ini habis petik baru tunas lagi. Dan makanya kan nggak bersama-sama. Makanya maksudnya bukan makanan yang ini sama yang ini kan beda Ya, berarti keuntungannya di tanaman Bertahan. tahan tahan Jam mati. Ya ada ranting yang kering. Kalau tapi untuk memasarnya gimana Pak? Dipasarkan di mana aja? Udah sampai ke mana? yang menjual ke Surabaya Semarang ada. Selain itu kita ada yang wisata kita bisa kapasitas dengan 100 orang. Biasanya kalau beli yang 50 per orang. Kadang saya menyediakan 1 kintal, 2 kintal 1 jam sudah habis. Itu yang borong ya cuma ya sementara kita belum manajemennya kurang, masih maksudnya belum ada masuk tertata lah, masih tapi sudah ada yang datang. Nah, belajar berarti Pak ya? Jadi boleh, tapi belum ada seperti daerah lain kan ada masuk ada ikan kita masih gratis. Nah, tapi ya kita sudah paling banyak proyek selain itu kan proyek sentra murah dalam musim minggu sana itu daerah luar itu cuma 6.000 karena di sini 8.000-an di sini, tapi alhamdulillah di proyek orang-orang itu proyek belinya di sini. Ke sini Pak Iya, ya? wisata ke sini beli di sini Pak. Nggak beli di sana, padahal di sana lebih murah. Tapi tahu kalau kualitas kita
tepatnya di rumahnya bapak kami tua. Ini ada pengembangannya di sini cukup besar sekali, cukup luas sekali. Namun demikian ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh petani di tingkat sini. Nah, di sini kami ada Pak Mas Puri tugas dari yang akan bisa menerangkan. Di sini ada beberapa hama sehingga perlu adanya penanganan secara khusus. Monggo Pak Mas Puri, silakan. Terima kasih, selamat siang. Kami BUPT Kecamatan Randu Blatung, yang mana untuk desa Gumeng ini kurang lebih jeruk itu luasnya ada 258 hektar. Rata-rata tanaman umur 2 tahun sampai 8 tahun. Namun kendalanya yang pertama di sini karena ada pertumbuhan, ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kendalanya pertama itu air. Kalau musim-musim begini memang keadaannya sangat memprihatinkan. Kemudian UPT yang muncul pada tanaman jeruk ini ada 3. Kita lihat. Yang pertama ini gejala kena penyakit COPD. Nah, ini efeknya dari serangan COPD. Ini penyebabnya adalah Diabona kitri, ya. Dia menyerang pada ujung daun tanaman yang ini pupus. Nah, kemudian dia sebagai vektor pindah sana. Misalkan di sini tertular, dia pindah ke sana akan menular ke sana. Nah, terus dia meninggalkan virus di sini. Lalu tanaman ini merana, warna menguning, terus akhirnya kering dan kering. Nah, kemudian sampai cabang-cabang ini juga dampak daripada kena COPD. Ini pengendaliannya memang harus secara massal. Kalau hanya lokal-lokal kadang-kadang karena serenggannya itu terbang. COPD. Kemudian yang kedua penyakit cendawan jamur. Ini tempatnya ada di bawah cendawan. Nah, ini kadang-kadang yang memicu pertama ada kelembapan. Kemudian yang kedua dari dampak daripada pupuk kandang komposnya. Itu untuk mencegah serangan cendawan jamur pada pangkal batang. Yaitu kalau bisa dari awalnya itu pupuk kandangnya atau komposnya dicampur dengan agen hayati yaitu trichoderma. Itu sangat bagus sekali untuk pencegahan penyakit fusarium maupun penyakit cendawan yang disebabkan oleh. Nah, cara pengendaliannya misalkan terkena jamur cendawan di situ itu secara murah dan meriah itu bisa kita istilahnya digepek atau digosok dengan karung goni. Ya, jenis gosok-gosokan yang terserang misalkan gosok-gosok sampai halus. Setelah kita baru kita labur dengan gamping atau bubur burdu, itu untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Rata-rata untuk ini sudah serang semua. Ini masing-masing pohon karena ada ranting-rantingnya ini, karena daun-daun ini juga sudah nggak normal. Itu yang normal akan begini. Nah, kemudian yang ada kutu putih, kutu kebul kutu putih ini juga menyebabkan virus. Ini juga akan menimbulkan pertumbuhan juga terganggu. Pertumbuhan yang tadi ini masuk. Ini kalau karena ini tanaman yang langsung konsumsi, usahakan kalau kita mengendalikan jangan dengan pestisida, usahakan dengan pest nabati, ya, pestisida nabati itu yang bagus sekali untuk mengaplikasi untuk mencegah termasuk ini trip contohnya kayak ini ya, virus. Kalau kita gini pertumbuhan juga kurang bagus ya. Termasuk juga campur-campur ini aja, ada PD-nya, ada mengeras dari awal. Dia sudah meninggal, ini sudah terinfeksi oleh virus. Kalau daunnya sudah begini, biasanya buahnya ini juga mengeras. Buahnya mengeras, kalau udah masak itu kan dikelupas juga sulit. Keras, mungkin terus rasanya itu kurang bagus. Kalau dibuat kelas ini sudah nggak ada yang masuk kelas 1 dari segi mutu. Saya kira itu dari kami. Jadi perlu pengendaliannya dengan cara secara Pak. Harus secara massal, gerakannya harus secara massal dalam satu hamparan. Kalau hanya personil kurang kompak, kurang bagus. Sekian, terima kasih. Sekian dari sedikit ulasan dari Mas Jawa
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Bapak ke depannya untuk tanaman hortikultura ini bagaimana? Harapan ke depan saya menginginkan tanam jarak tanam itu agak longgar, terus ada perairannya Pak. Jadi kita bisa tanam hortikultura seperti jeruk, kita bisa tanam hortikultura lain seperti cabai, bawang merah. Dan kita mau kita jarak ada 6 meter atau berapa di tengah-tengah kita selain panen jeruk perhatikan kalau ada cabai kan perairan tetap seimbang. Selain mengairi air untuk cabai, kita airi untuk jeruk. Untuk keseimbangannya mungkin kita memaksimalkan bendungan yang ada itu. Dan sekarang masih mungkin kurang perlu perbaikan kapasitasnya, intinya saya ke depan itu jaraknya diatur lagi. Kalau jarak kan bisa Pak, bisa menghindari jamur. Kalau jaraknya terlalu rapat itu kita mudah kena jamur. Kemungkinannya kalau jaraknya walaupun tanaman sedikit, tapi kan umurnya lebih panjang. Kita bisa menanam tanaman lain seperti cabai, bawang merah, bisa kacang-kacangan. Tapi kalau untuk volume seperti jagung biasanya agak mengganggu. Pertumbuhan dahan-dahan ini bisa kena jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lahan jeruk, kebun jeruk. Kebetulan ini kita di desa Dukuh Banyurip, desanya Banjarjo, kelompok tani Agung Jaya. Kebetulan kami di sini akan membawa Bapak Kepala, ketua pun ya, ketua kelompok tani Waras Agung Jaya Pak Waras. Sekalian nanti didampingi oleh penyuluh lapangan yang akan membina, mendampingi dalam pelaksanaan budidaya untuk tanaman jeruk. Untuk lebih lanjutnya untuk mengetahui perkembangannya, kapan tanamnya, kendalanya apa di sini, permasalahan, monggo kami serahkan kepada Pak Adi sebagai pendamping, bisa bertanya-tanya kepada Pak Ketua kelompok tani biar bisa ngobrol. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada Mas Adi untuk bisa komunikasi. Desa Banjarjo akan melaporkan kegiatan buah tanam jeruk di Dukuh Banyurip, Desa Banjarjo, Tani Agung Jaya, di mana bantuan ini kegiatan tahun 2018 dan ini sudah berumur sekitar 2 tahun. Varietas pun siam dan selama ini mungkin dari Pak Waras dapat melaporkan ada kendala-kendala apa yang dihadapi selama budidaya, mungkin Pak Waras akan melaporkan. Tani Agung Jaya akan melaporkan budidaya jeruk sim, karena ini ditanam pada mulai kurang lebih tahun 2018. Ya, kendalanya awal tanam itu kan masalah air. Nah, karena ini jauh dari sungai tapi kan lebih dalam ya, nggak begitu ada airnya. Namun alhamdulillah ini tanahnya kan baik untuk tanaman jeruk. Ini tanahnya padat, nggak mudah telo, nggak mudah nelo. Ya pramila niki nggih bagi tanaman jeruk. Apa itu Pak? Untuk lumat itu loh. Yo, yang gede itu loh, seperti kepek yang hijau itu loh Pak. Nah itu kan karena petani itu kan dilihat dari hasilnya. Kalau belum hasil Pak, itu akan membeli obat itu
sekiranya itu kok sulit ngoten lho. Karena belum mendapat hasil ngoten. Mereka nak petani niku kan sing dilihat itu hasilnya aja. Nah, enggak dilihat dari perawatannya, kalau baik hasilnya baik kan belum Pak. Ya, jadi itu bagaimana baiknya Pak, saya serahkan pada juga dari awal untuk mengenal kendala kami mengenalkan budidaya jeruk di sini itu masalah jarak tanam. Kalau di sini sudah ada swadaya, pertama kali itu mengenal jarak tanam rapat 3x3, kita baru ini mengenalkan jarak sesuai dari petunjuk teknis 5x6 atau 4x6 itu baru kegiatan ini. Dan masalah pemupukan alhamdulillah tidak ada kendala selama ini. Ya ini baru berbuah pertama kali, mudah-mudahan jadi percontohan yang baik sehingga kita dapat kembangkan sesuai petunjuk teknis dari balai, sehingga dengan jarak tanam yang sesuai ini keinginan kita untuk bisa dengan tumpang sari dengan tanaman lainnya sehingga dapat mendukung pendapatan dari petani itu sendiri selama menunggu proses hasilnya panen jeruk ini. Kita sedikit banyak berbicara atau ingin mengetahui perkembangan penanaman mulai dari awal sampai akhir yang ada di kebun kelompok tani Agung Jaya. Ini yang memang kita sudah laksanakan mulai tahun 2017-18 dengan jarak tanam yang lebih lebar, dengan jarak tanam sekitar 5 sampai 6 kali 6, 4 atau kali 6, dengan maksud supaya bisa memanfaatkan sekelilingnya untuk tanaman pohon hijau, tanaman sayuran lainnya, sehingga nanti bisa memaksimalkan perkembangan dari tanaman jeruk itu sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengharapkan supaya tanaman tetap dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diharapkan itu hasil panennya itu jadi maksimal, diharapkan bisa maksimal, bisa mendapat hasil yang bisa memuaskan.